Kalau kata Freddie Mercury di film Bohemian Rhapsody, dia ditanya, apa arti lagu Bohemian Rhapsody? Biarlah itu menjadi misteri. Dia nggak mau jawab. Gue juga nggak mau jawab. Cita-cita gue mau punya sebuah movement bangun lapangan basket di Papua for free. Benar, mau banget. Aduh, Tuhan dalam nama tolong tolong endorse kakak dia untuk pergi ke Papua minimal Raja Ampat ini. Iya benar. Itu harus dieksplor sih bahwa culture Papua. Mereka suka denger musik. Itu culture kan? Betul. Mereka suka main bola, suka main basket. Itu culture yang kayaknya Papua salah satu yang sangat potensial besar yang kalau nggak diasah mubazir, sayang banget. Betul. Itu sih, jadi banyak banget sih anak-anak mudanya keren-keren deh kan. Cerita Sobat Negeriku, selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Kembali lagi bersama saya Jenny Karai. Seperti biasa nih, di acara ini kita orang akan membahas seputar kisah inspiratif dari sosok-sosok ternama di Indonesia. Nah, hari ini kita orang ini kedatangan tamu seorang atlet. Dia atlet, dia kreatif director, dia entrepreneur. Aduh, ini memang orang ini terlalu lengkap dan terlalu ini merangkap. Nah, teman-teman, it's Rico Lubis everybody. Halo kakak. Halo Jenny, halo. Kakak, bagaimana kabar nih? Baik. Terima kasih sekali sudah datang di sini meluangkan waktu. Ya, sama-sama dong. Iya. Dengan senang hati. Kita sama-sama memang sih. Saya baru tanya nih kemarin. Ya, terlalu banyak gaya. Oke, teman-teman ini pasti sudah tidak asing lagi dengan slogan Jakarta versus everybody. Iya. Betul. Dan ternyata pencetus slogan ini kakak ini dia sudah tidak ada orang lain. Kakak dia ini sudah yang mencetus slogan tersebut. Dan juga kakak ini dia founder tuh. Kakak founder dari Urban.Inc. Iya, Urban.Inc. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu kakak nih aslinya nih akan bahas tentang street ball player. Iya. Kakak tuh dia mau cerita bagaimana kak dari barang itu sampai taputar terus jadinya jadi Jakarta versus everybody tuh. Iya, jadi kalau filosofinya sebenarnya moral sedikit sih. Ini terinspirasi dari Detroit versus everybody. Detroit itu lagunya Eminem, terus ada clothing line-nya. Dia rilis tuh seminggu kemudian kita rilis. Itu tahun berapa? 2014. 2014 ya. Si desain itu ya. Terus zaman itu kan 2014 terus terang gue masih minim knowledge lah. Akhirnya ditegur sama mereka, kalau mau ini kita kolaborasi aja karena kalian tidak izin di DM tuh. Kita hapus. Dia cuma sold out tuh dalam hitungan menit. Jakarta versi pribadi itu. Itu waktu kakak pertama kali kasih keluar itu tiba-tiba sold out sudah berapa item yang di sold out sekian menit itu? 100 doang sih kayaknya. Karena waktu itu baru awal dan dulu fontnya bukan seperti yang sekarang ada. Kita dulu pakai template parental advisory itu kalau di album musik tuh yang kotak itu. Iya, yang kotak. Template-nya kayak gitu. Jakarta versusnya besar. Pantasan mereka bilangnya ini ya kayak macam apa mengikuti jadi minta dihapus gitu. Minta dihapus, tapi memang tidak izin. Itu gue salah betul. Tapi 2 tahun kemudian tim kita tuh nge-DM dia dan email. Kita tertarik bikin campaign ini lagi. Bagaimana kalau kita kolaborasi dan lain-lain, dan kalau kalian tidak menghak patenkan IP-nya itu di sini, kalian tidak bisa marah dengan kita. Betul dong? Kan dia mau nuntut kita harus punya IP. Iya, kalau dia tidak punya IP kan nggak bisa tuntut. Betul, cuma kan ada etikanya kan gitu. Betul. Setahun gak dibalas. Itu tuh asli, itu pasti tidak ada. Akhirnya kita bikin, pecah. 2016 akhir kita bikin lagi, tapi kita udah ngomong loh, cuma gak direspon nih. Iya. Kita kayaknya dia sadar juga ya, kalau dia gue nggak sadar punya dan ini ya makin apa hype gitu. kan, jadi kayak merasa ini bagaimana ini. Nah 2019 sebelum pandemi itu, kalau menurut gue sih GoGR, akhirnya dia mengakui dia DM duluan.
kalian masih lanjut ya dengan kepo sampai gitu. Kalau jadi kakak selalu saya bilang gini, Akhirnya, kok kepo sampai sudah 1 tahun saya DM baru aku berbalas. Kok kayak mana saja? Tapi 5 tahun kemudian dong, kan dari 2014 ke 2019. Oh iya, 5 tahun nih. Iya, mungkin wifi-nya mungkin gak ada sinyal. Kakak kalau dia di timur Indonesia, dia di pegunungan begitu tidak apa-apa. Tapi kalau dia ada di Amerika baru dia tidak. Iya. Memang itu berarti bukan. Emang dia gak mau balas ya. Bener mau balas. Akhirnya kita bilang, kita udah keluar sertifikat IP, hak paten di Indonesia memang. Nih kita udah punya ini. Gimana kalau kita kolaborasi? Saat itu kita udah Zoom meeting sampai 2-3 kali. Oke, kita collab aja. Tapi lu bawa gua ke Jakarta, pandemi. Jadi menurut gue pada akhirnya di titik menurut gue ya dia udah mengakui kita sebenarnya, karena dari segi movement kita kakak sudah gas duluan malah. Kita campaign bikin lagu sama Ras Muhammad tahun 13 sama Mukarakat. Pantasan. Indonesia versus Everybody, terus kita bikin acara sosial segala macam, sementara mereka hanya bikin acara maraton, terus followernya juga nggak banyak. Tapi anyway mereka inspirasi gue akui, gue nggak bisa deny itu, gitu. Tapi ya gue tetap mengidamkan bisa kolaborasi secara official sih, seperti itu. Tapi ceritanya versi Everybody itu seperti itu sebenarnya. Gue terinspirasi mereka dari Detroit. Dari Detroit ya. Kakak ini kalau kita ngobrol tentang skateboard kan dia lekat sama skate shoes, topi, kaos, band rock punk toh. Nah kalau culture streetball itu tuh dia punya arah tuh kemana? Apakah dia mirip-mirip dengan basketball atau streetball ini dia sebenarnya punya culture sendiri? Iya, masuk ke streetball ya. Jadi memang streetball itu ya part of basketball pasti. Dan lahirnya itu di kota New York tahun 50-an akhir itu banyak pemain-pemain kulit hitam yang tidak mampu membooking lapangan basket indoor. Dulu kan kaum kulit hitam di sana di Amerika kan. Saya juga sih kakak ya. Oh saya juga hitam manis kan tapi kita. Saya lebih hitam dari kakak. Sama kita sama. Ini ada sama. Pokoknya sejarahnya seperti itu tahun 50-an. Pemain basket kulit hitam ini buruh-buruh pabrik tidak mampu untuk bayar lapangan basket indoor. Mereka main di outdoor, terus sambil pasang tape tuh mereka joget tuh. Oh iya kayak di film-film Hollywood juga ya. Jadi ekspresif lah, lahirlah streetball. Itu dari mereka Harlem, di kawasan Harlem di New York. Jadi secara culture streetball itu jauh lebih menghibur. Ada musiknya dan lebih menghibur deh pokoknya. Dan apa namanya kalau ditanya yang relate sama itu ya hip hop. Hip hop ya. Hip hop. Kalau ketung ambil streetball ini di Indonesia, bagaimana kulturnya atau bagaimana komunitasnya di Indonesia yang kakak lihat? Sangat berkembang sih. Karena streetball kan definisinya sesimpel kita mau main di komplek itu streetball. Main di komplek nih, kita main sampai 7 yuk, kalah ganti ya. Streetball, karena gue punya satu definisi lagi tentang streetball, yaitu basket yang peraturannya di custom. Oh iya benar, karena kan kalau kita ngomong iya jadi. Yang kemasukan. Iya betul. Ya, itu kan bukan ada di peraturan FIBA. Dan itu kan kita yang tentukan sendiri toh, mau 7 kah, mau apa, mau 9 kah, mau 10 atau mungkin terlalu hiperaktif. Jadi 12. Betul, gitu. Jadi perkembangannya besar sekali di Indonesia sih. Gitu. Terus kakak saya mau tanya, ketika kakak tuh mulai bisnis, apakah itu ada sangkut pautnya sama kakak punya background sport atau tentang street fashion ini? Sampai ada dia punya koneksi. Gini, jadi dari awal tuh gue nggak pernah suka sama bidang yang mainstream. Dulu streetball gue tahun 2003, usia berapa tuh 2003? Kakak itu masih SMP? Sama, nggak sih 2003, gue udah lulus SMA. Lulus SMA 2003, dulu di zaman itu semua orang menentang streetball. Karena bermainnya tuh seperti mengecoh lawan. Seperti itu. Jadi apa nih streetball? Cuma di Amerika ada. Di Amerika ada. Kok lu main basket lu beda? Gue suka. Gue suka tuh sesuatu yang gitu. Termasuk mencari pekerjaan. Gue gak suka bekerja di kantoran pakai seragam, absen, fingerprint. Gue gak suka. Nggak suka ya? Cuma di zaman itu kan belum ada platformnya, belum ada look up to idol yang siapa wirausaha anak muda, belum ada. Iya, belum ada. Gitu. Tapi gue percaya gue bisa. Jadi mentalnya udah gue nggak betah kerja kantoran pakai celana bahan, nggak betah dari dulu. Dari dulu ya. Ya tapi gue harus bertanggung jawab sama keluarga gue, sama nyokap. Ini bisa jadi duit gitu. Tapi ini contoh yang baik. Kamu orang kalau nonton anak-anak muda
Jadi ingat mental itu, mental harus pakai pakaian pejabat, harus duduk di kantor cantik-cantik dan segala macam. Tidak, uang itu datang dari mana saja. Betul. Jadi Kakak Riko nih contoh, kalau kamu orang berani dan kamu orang tahu kamu orang punya passion, itu bisa dijalankan. Lanjut lagi Kakak. Iya, cuma dipikirin banget ya, karena kan bisnis waktu itu gue pakai modal sendiri. Apalagi tuh di tahun-tahun segitu kan belum famous ide seperti itu. Betul. Cuma clothing line udah mulai. Clothing udah mulai ya. Awalnya Urban ini majalah sebenarnya. Namanya Urban juga. Gitu. Okay. Dan gue belum beranikan menginvest di project gue itu. Semua tabungan gue pakai. Berarti kalau saya padahal lihat ini, notabene saat itu aset gue itu cuma motor Vario yang belum lunas. Terus terang. Berarti kakak nih kalau saya lihat memang basicnya nekat. Kalau di basket Mamba mentality. Mamba mentality namanya. Mamba mentality. Gas terus. Gas terus ya. Iya. Yes. Tapi kakak saya mau tanya tentang Jakarta versus everybody. Oke. Sebenarnya waktu kakak akhirnya mencetuskan itu, kakak punya pesan itu sebenarnya apa? Sampai akhirnya barang itu jadi Papua dan segala macam. Itu barang itu sampai ada di timur Indonesia tuh kakak coba. Betul dong. Nah itu Sabang saya mau tanya dulu. Merauke. Itu dia punya pesan di belakang itu apa? Kalau kata Freddie Mercury di film Bohemian Rhapsody, dia ditanya, apa arti lagu Bohemian Rhapsody? Biarlah itu menjadi misteri. Dia nggak mau jawab. Gue juga nggak mau jawab. Karena itu eksplisit semua orang apa ya? Karena kayaknya belum ada clothing line yang punya satu desain yang alhamdulillah masih laku selama 7 tahun artikel yang sama. Itu kalau Indomie goreng. Wes. Betul Sudah gak? sampai 7 tahun 2014. Memang. 7 8 tahun. Artikel yang sama loh, font. Gue udah jual 15.000 piece kali. Ih, 15.000 piece. Kalau dipikir-pikir. Sebenarnya sih kalau gue kasih tau eksplisit itu adalah bentuk confidence sih. Bukannya kita menantang kota lain, kita bentuk confident karena Jakarta ini kan kota yang keras, banyak imigran, kota yang nggak pernah tidur, dan persaingan juga kuat ya. Dan mentalnya nih kuat lah gitu. Jadi secara eksplisit adalah bentuk percaya diri kalau orang Jakarta ini sedang merantau di tempat lain. Nah saat itu secara organik ya, gue tidak pernah menyuruh follower gue seperti itu. Orang yang kerja dan kuliah di luar negeri itu beli baju gue senang banget. Sampai dia pakai tuh, gue punya reseller ya 1 tahun lalu, sekarang sepertinya udah enggak. Itu adalah TKI di Taiwan. Wih. Dia beli baju gue itu 200 piece buat disebar sama buruh pabrik yang lain. Bang, gue suka nih bang, semangat lo. Nyampe. Dia got the message berarti. Padahal itu dari kaos tapi ada spiritnya ya, orang merasakan itu. Jadi kan gini, kalau produk itu yang paling berasa adalah di saat kita pakai kita relate sama ini yang nih kaos gue nih gitu. Ini nih kaos nih gue banget nih gitu. Dan itu sebenarnya kekuatan yang bikin kakak sampai 7 tahun ini tetap sold out juga ya. Iya. Terus terang. Jadi sebenarnya gue sesimpel bentuk confident deh. Itu bentuk confident, kota-kota itu memakai itu bentuk percaya diri. Nih gue anak sini loh. Iya gitu. betul. Iya menarik sekali, sampai bahkan kita tuh juga di Papua tuh ada yang versinya yang kakak punya toh. Iya, kita kolaborasi dengan clothing lokal. Betul, dengan clothing lokal. Kakak saya mau tanya, kenapa akhirnya kakak fokus akhirnya di clothing? Terus terang secara bisnis syukurnya gue udah ketemu formulanya, jadi lumayan bisa menghidupi keluarga gue dan teman-teman sih. Udah punya karyawan, udah punya tim. Gue tidak pernah menyangka kalau flashback ke 14 tahun lalu gue bisa punya kantor, bisa menggaji orang gitu. Dan udah ketemu formulanya deh, syukurnya deh. Dan termasuk yang survive di masa pandemi kemarin sih. Alhamdulillah seperti itu. Tidak semua pengusaha loh. Dan gue bisa menenangkan ibu gue sama istri gue sekarang bahwa gue bisnis based on passion itu bisa. Wis, gitu. Ini pesan yang menarik buat teman-teman. Tapi ingat, tadi Kakak Riko sudah bilang boleh ikut passion tapi juga perhitungan toh. Iya betul. Harus hati-hati. Iya. Nah, kakak bisa cerita kak ceritanya sampai kakak nih bisa sampai kolaborasi ke Papua. Betul. Nah, itu bagaimana sampai waktu itu muncul di PON 2021? Oke, satu-satu dulu ya. Yeah. Di 2019 itu
Di tahun 2018 akhir gue bikin Indonesia versi pribadi. Indonesia versus everybody. Tahu kenapa? Karena pilpres saat itu lagi chaos. Ya benar-benar. Menurut gue ini kita orang Indonesia udah nggak perlu ribut. Itu campaign gue lakukan, gue ngibarin bendera itu di depan demo Bawaslu. Masih ada fotonya. Demo itu kan demo pihak yang kalah kan demo tuh di Tamrin. Gue ke situ sama polisinya, kamu ngapain? Nggak Pak, saya mau foto untuk kebaikan nih. Live TV One tuh. Saat itu. Di saat gue rilis itu semua kota, bang, lu kan udah bikin Indonesia. Berarti kita bisa dong bang kolaborasi. Tadinya gue menolak karena gue tetap menjaga roots bahwa gue harus relate dengan anak situ. Ternyata solusinya kolaborasi karena mereka yang mengerti kotanya kan. Dari situ tuh Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Lombok, sampailah ke Papua juga. Berkolaborasi kita. 44 kota. 44 kota. Total yang berkolaborasi untuk versus dengan kotanya masing-masing. Luar biasa. Medan, Lampung. Medan, Lampung, Bali, Denpasar. Nah, terus waktu kakak kolaborasi dengan yang kakak bilang clothing yang lokal di Papua itu cerita bagaimana? Iya. Sebenarnya gue punya note khusus sih untuk teman-teman di Indonesia Timur khususnya di Papua. Mereka tuh kekurangan konveksi. Ya benar. Untuk menjahit, betul kan? Betul. Jadi tuh mereka misalnya contoh ya, mereka kolaborasi dengan gue sudah menghabiskan contoh 1 juta rupiah. Dia harus mengeluarkan 2 juta lagi cuma buat bikin bajunya doang. Betul. Karena dikirim dari Surabaya tuh paling dekat Surabaya, dikirim ke sana untuk kualitas yang baik. Iya betul. Terus terang gue di situ agak merasa, waduh nih bagaimana nih, semoga industri pemerintah tuh bisa dengerin bahwa di Indonesia Timur dengan bakatnya yang luar biasa itu mereka kesulitan di bagian itu. Kalau menurut gue kan jadinya orang berpikir 2 kali untuk terjun ke dunia kaos. Karena memang bikinnya susah. Iya, saya setuju kakak. Kita di Papua ya kebanyakan ide anak-anak muda tuh banyak sekali. Cuma itu karena tidak ada konveksi, akhirnya mereka juga mikir untuk ngeluarin duit harus dari luar dibawa ke dalam. Iya. Itu dia. Akhirnya tetap berjalan, nama brandnya Pace Pusing tuh, Papua versus everybody. Teman-teman seniman tuh pada pakai itu semua, wah luar biasa sih itu. Akhirnya kita rilis 300 piece. 300 piece dijual di sana. Dijual di Papua, kita kirim ke sana. Cuma ya itu mendapat pengalaman mereka curhat juga, bang di sini nih susah juga, masih minim akan teman-teman yang punya clothing, jadi mereka nggak bisa brainstorming juga. Betul. Gimana nih bang ya gitu, dan mereka salah satu syaratnya kita kolaborasi bang supaya Bang Riko dan brandnya nih posting. Jadi brand kita kedengaran di Jakarta. Dengan senang hati. Kalau buat kalian kota-kota kecil, kita masih dengan senang hati posting terus lah. Kakak andalan sekali nih. Seperti itu konsepnya. Saya berharap nih banyak sekali anak-anak muda, kakak-kakak, orang-orang yang di Jakarta juga atau di kota-kota besar ya bisa punya kalau saya bilang sisi kolaborasi ya. Betul. Dan membuka tangan untuk clothing-clothing yang kecil untuk berkolaborasi. Betul. Karena tidak semua loh kakak. Tidak semua orang tuh punya sisi untuk mau berkolaborasi karena merasa, aduh nanti gue jadi punya saingan lagi, aduh nanti kayak begini lah, tidak usah, kok kecil, tidak perlu. Tapi saya lihat kakak Riko malah membuka tangan untuk berkolaborasi. Terus kakak saya mau tanya, terus setelah itu kan kakak akhirnya diajak kerjasama dengan PON. Betul. Nah itu dia punya cerita bagaimana itu? Iya, jadi salah satu yang mengurusi merchandise-nya PON itu teman lama gue namanya Heret lah. Dia ini punya campaign custom collaboration namanya. Dia memang suka mengkolaborasikan produk-produk lah. Dari dia justru. Dari dia karena dia merasa ya betul karena gue udah punya history dengan PON versus everybody. Terus dikolaborasi dengan Boas Salosa, dan saat itu kan Raffi Ahmad juga membantu. Jadi kita bikin campaign Raffi Ahmad, Boas, gue sama seniman visual artist namanya Hersvan. Kita bikinlah di sebuah lapangan di Jakarta, kita orang bisa tuh. Itu saat itu seperti itu, dan memang semangatnya juga PON itu kan sebenarnya bidang olahraga yang tidak populer amat loh. Nah makanya kita bikin campaign tuh PON for everybody, PON untuk semua orang, karena semua orang biar melihat ke sini ini adalah cikal bakal dari
bibit-bibit penerus atlet loh seperti itu. Pantasan kakak bikinnya Pon for Everybody ya. Tapi kenapa kakak tidak bikin Pon versus Everybody? Tadinya diusulin tapi takut berisiko ada makna-makna yang ada kelas-kelas tersendiri ya nanti. Betul. Nah, menarik supaya sekali. aman for everybody. For everybody juga udah gue patenin. Jadi, for everybody udah, jadi versus dan for udah gue patenin. Menarik. Udah dihaki. Dihaki ya. Iya, buat teman-teman juga nih, ini jadi pelajaran kalau punya karya jangan lupa dihaki ya Kak. Karena kalau tidak dihaki orang bisa gampang copy paste tanpa minta izin ke kita tuh. Betul. Nah, itu jadi masalah banyak saya juga. Saya sering banget dibajak. Betulan. Kan cuma font, gampang dibajaknya. Iya sih betul. Jadi akhirnya kakak sudah punya haki ya? Punya haki. Kamu itu harus ingat barang ini penting dan harus teman-teman perhatikan. Kakak selain Urban Ink, adakah lokal brand atau community lain yang dia terlibat di sesi yang sama dengan Kakak Riko? Sesi yang sama nih bagaimana nih? Dia menggunakan tagline yang sama misalnya atau spiritnya sama. Spirit sama misalnya streetwear gitu ya. Kalau streetwear banyak ada Thanks Insomnia, teman baik gue Mohan Hazian, ada Thanks Insomnia, ada Material Disaster, brand dari Bandung itu juga yang konstan mendukung skena musik. Itu ada cabangnya ada belasan. Terus juga ada Erigo, Sadat. Kemarin udah New York Fashion Week 2 tahun berturut-turut, Sadat Erigo. Terus ada brand Queen Beer dari Bekasi, ada Super Kevas, banyak sekali sih. Banyak ya. Banyak sekali sih brand-brand yang memang ya bisa menjadi industri gitu loh. Gede, duitnya ada. Iya, duitnya banyak karena lama-lama semakin berkembang ya. Berkembang sekali dan kalau saya lihat semakin banyak varian lagi. Terus kakak saya mau kembali ke Pon for Everybody yang kakak cerita tadi bahwa ketika kakak bikin Pon for Everybody akhirnya kakak kolaborasi dengan kakak Boas, terus kolaborasi dengan kakak Raffi Ahmad. Betul. Itu kakak bisa cerita lebih detail lagi kok bisa sampai sama kakak Boas, terus waktu itu dengan kakak Raffi Ahmad. Memang kita orang tahu mereka berdua nih kan salah satu duta ya kalau saya bilang. Betul. Nah terus waktu kakak kasih tahu ke mereka yang untuk Pon for Everybody mereka punya respon bagaimana? Sebenarnya jatuhnya gue sama kayak Boas juga. Oh jadi kayak macam duta. Jadi talent di situ. Jadi yang ngebungkusin si custom collaboration Heret itu. Gitu. Jadi dia yang jadi lem untuk kakak-kakak dorang. Iya betul. Pantasan akhirnya Raffi ada, terus kakak Boas juga ada. Betul. Dan mereka sangat appreciate sih dengan pesan yang memang Pon for Everybody itu. Itu ya. Karena memang semangatnya beda sekali sih. Terus kakak, kira-kira ketika kakak bikin campaign itu bagaimana nih responnya masyarakat atau respon orang-orang yang melihat tersebut yang kakak tangkap? Si Pon ini? Iya. Oh iya positif sekali. Positif sekali ya. Positif sekali. Apalagi itu kan merchandise untuk Pon di sana. Iya betul. Itu laku langsung. Iya. Laku langsung. Jadi malah mereka lucu sih. Ya maksudnya itu kan produk olahraga. Jadi Bang saya dari Jogja nih kita bikin porseni bisa nggak kolaborasi? Jadi justru dia malah jadi pintu untuk yang lain ya. Gitu. Luar biasa. Tapi memang betul kakak punya merchandise itu dia tuh pertama cepat habis. Kita saja yang lokal mau cari, habis. Kayak begitu sampai yang VIP waktu closing nggak ada. Makanya kan saya disuruh bawa sebenarnya ke sini si Pon. Gak ada di rumah udah habis beneran. Udah habis saya disuruh bawa harusnya nih. Udah habis. Iya. Udah habis. Sampai kayak begitu. Kakak saya mau tanya, setelah kakak punya pencapaian ke timur Indonesia, yaitu kakak tembus di Poni. Ke depan kira-kira kakak mau buat kolaborasi sama siapa di Papua? Di Papua ya? Ya. Kakak pu mimpi kah? Kakak pu harapan kah? Siapa tahu ada yang dengar langsung dorang juga mau hubungi. Kita kan Urban itu beberapa kali berkolaborasi dengan public figure. Jadi public figure kita bikinin kaos. Itu kita sharing profit dengan dia. Ada tuh Urban kita pernah sama Mas Bim Slang. Sama Kakak Slang. Paling kalau mimpi gue mau kolaborasi dengan Boas, kakak Boas. Lalu gue sih ini pribadi sebenarnya bukan Urban ya. Di Papua itu basketnya jago-jago loh. Saya setuju itu. Di atas rata-rata.
Dan nggak usah di Papua deh, di Jakarta aja sebenarnya lapangan basket yang sifatnya gratis, lapangan umum itu masih susah. Lo kalau main harus sewa. Sewa ya. Tidak semua orang punya waktu dan punya uang untuk menyewa. Iya. Kenapa Amerika maju, Filipina? Karena banyak lapangan gratis. Cita-cita gue mau punya sebuah movement bangun lapangan basket di Papua for free. Kakak saya dukung ya. Iya, amin. Amin. Itu cita-cita gue. Jangan di kota Semoga saja. bisa bergabung di daerah-daerah yang lain di Papua. Aduh, saya senang sekali. Iya. Karena gue dari kecil itu pernah ngerasain cari lapangan basket itu susah. Kakak iya benar. Susah gitu loh. Jadi kalau ini nggak perlu minta tolong siapa-siapa, itu kemauan diri sendiri sih. Kalau dari rezeki gue mau punya lapangan basket di Papua. Amin. Siapa tahu teman-teman yang mau berkolaborasi langsung hubungi Kakak Riko saja. Dan kakak sempat hadir menyaksikan PON? Nggak sempat. Tidak sempat Nggak ya? sempat. Jadi fokus di campaign yang di Jakartanya aja. Campaign yang di Jakarta ya. Kakak sendiri pernah ke Papua? Belum pernah, mau banget. Aduh, Tuhan dalam nama tolong endorse kakak dia untuk pergi ke Papua minimal Raja Ampat ini. Iya benar. Tadinya mau sama istri ke situ pas Raja Ampat pandemi. Pandemi. Padahal pandemi itu kalau ke Raja Ampat kakak itu murah harga ya? Hotel semuanya turun. Turunin lagi dong, bisa nggak? Harga tiketnya yang nggak bisa diturunin. Karena om-om yang di pusat yang urus. Betul sih. Bukan kita orang, kalau saya sih kasih turun saja. Benar. Tapi sayangnya sama rakyat jelata ya tidak bisa. Aduh, tapi kalau kakak seandainya ke Papua, kakak mau pergi kemana saja? Pertama pasti semenjak campaign itu kan saya jadi kenal Boas kan. Pasti gue hubungi dia sih. Kakak Boas nih kita nongkrong di mana? Bukan, maksudnya kita jalan-jalan tolong ditemani dong gitu. Iya benar. Sama pasti si Bos juga bilang nanti kalau ke Papua tolong kasih kabar gitu. Dan pasti ya Raja Ampat sih salah satunya. Kakak sarankan Raja Ampat, Triton. Oke. Itu wajib bagus sekali. Biak. Itu cantik sekali. Aduh, banyak gitu. Tahu nanti kita bicara lagi di luar konsep lagi. Oke. Kakak, kalau menurut kakak sebenarnya apa sih kelebihan yang bisa digali dan harus ditonjolkan dari Papua? Culture-nya kuat banget sih. Iya sih. Culture-nya kuat banget. Maksudnya kalau gini, gue kan membikin sesuatu apapun dalam kerjaannya. Itu gue punya satu prinsip, belum pernah dilakukan kompetitor. Beda, ini harus beda. Contoh di saat gue bikin tentang Urban Inc. itu temanya Jakarta. Yang notabene saat itu di 2009 nggak kayak sepertinya nggak ada. Ada 1-2 cuma nggak terlalu mainstream lah. Terus gue bikin sesuatu yang itu streetball belum pasaran gitu. Nah lo kalau bicara Indonesia, salah satu budaya yang beda dari yang lain itu Papua. Papua ya. Jadi etniknya tuh dapat banget sih, keren sih. Kalau Brazil tuh punya samba, India dengan tariannya, Papua tuh itu termasuk si Hersman itu visual artist itu. Dia kalau ngebayangin Papua tuh banyak visual yang bisa dia rangkai gitu. Saya dalam pikiran tuh kalau street culture ini dia dikombinasikan dengan etnik Papua bagus sekali. Bagus sekali. Udah gitu secara olahraga atlet mereka dianugerahi fisik yang luar biasa. Fisik juga luar keren biasa, banget. Skill luar biasa. Keren banget. Potensialnya gede banget. Potensinya besar. Kamu orang yang di timur nih kalau dengar barang ini tolong terus insecure lucu bertobat. Oke, kakak kalau menurut kakak sebenarnya selain hal tersebut yang menjadi pembedanya dari kota lain untuk anak muda Papua itu khususnya di street culture bisa berkembang tuh apa? Yang sebenarnya ini potensinya yang beda yang nih. Bisa berkembang ya. Dan kok bisa kembangkan itu cuma kok biji mata buta. Kalau gue bisa berkembang ya. Ya clothing line pasti gue develop. Papua nih gini, kalau gue nih itu pakai campaign apapun pakai streetwear, itu anak Papua pakai itu keren. Gitu ya. Karena seperti yang hip hop di Amerika kan, gayanya kan iya, karena kita kan Melanesia kan. Iya, jadi pembawaannya udah keren dari cara dia jalan. Betul. Itu nggak bisa ditiru. Benar, karena beberapa kali saya kemana-mana tuh orang tidak pernah ngelihat kita Papua ngelihat ini dari Afrika, dari mana? Ini dari negara mana? Padahal sebenarnya anak Papua saja ini cuma agak poles sedikit lah, langsung jadi. Keren. Jadi itu harus dieksplor sih bahwa culture Papua. Mereka suka denger musik. Itu culture kan? Betul. Mereka suka main bola, suka main basket, itu culture yang
kayaknya Papua salah satu yang sangat potensial besar yang kalau nggak diasah mubazir, sayang banget. Betul. Itu sih, jadi banyak banget sih anak-anak mudanya keren-keren deh. Kalau nongkrong tuh mereka gue udah ngebayangin asik sih pasti. Oh asik sekali kakak, sangat asik. Pasti pulang pagi kan? Iya. Pasti ya gitu. seru. Karena memang kebetulan di sini juga gue ada beberapa teman Papua juga, anak basket. Gitu ya, seru nongkrong sama mereka seru. Suara bagus-bagus. Iya, seperti saya gitu. Dan satu lagi, kebetulan gue suka makan ikan. Oh, kakak kenapa tidak bilang? Waktu saya datang sini kan bisa saya bawakan. Gimana kalau lu balik gue ikut deh? Boleh kakak. Nah, ntar minta tolong beliin tiket ya. Nanti tolong dipotong gajinya beli tiket. Kakak saya mau tanya, dari kakak punya keberhasilan itu pasti ada namanya strategi untuk menyampaikan pesan. Oh ya. Yang membuat sampai akhirnya kakak punya brand ini jadi besar. Kakak punya strategi komunikasi itu seperti apa sih? Gini, bidang jasa apapun ya, itu sebenarnya pada prinsip harafiahnya adalah kalian harus relate dengan orang-orang. Contoh, kita punya sosial media banyak follower. Yeah. Tapi kalau pada prakteknya lu nggak punya temennya, banyak loh. Public figure nih follower ratusan temennya kayaknya nggak ada deh. Gak bisa tuh. Nah yang gue lakukan kebetulan gue suka nongkrong banget. Gue suka nongkrong banget dari zamannya basket, dari zamannya street culture apa gue nongkrong banget. Jadi di saat gue mengeluarkan sebuah produk dari mouth to mouth tuh mereka udah trust. Oh ini brandnya Rico nih. Pasti bagus. Maksudnya gitu. One step ahead lah. Udah dia udah percaya tuh gitu. Itu satu. Dan dulu melek sama digital sih. Si Urban ini punya YouTube channel dan kita salah satu pioneer talk show ya yang seperti ini ya itu di 2018 akhir. Wow. Nah itu kita ngundang teman-teman skena rapper. Di saat itu pecah banget. Wow. Slang kita undang. Memang. Seperti itu. Jadi itu kan jadi punya platform baru. Kita ngejualin kaos tapi dengan gaya yang berbeda ya. Kita jual kaos Indonesia versi pribadi sampai bikin video klip. Brand mana coba? Itu yang sama Ras Muhammad. Sama Ras Muhammad, Mukarakat dari Bali itu teman-teman dari Flores sama Tuan 13. Gue mau jual kaos aja bikin video klip. Gila keren. Kakak bagus kok andalan sekali. Gitulah. Terus kakak saya mau tanya kalau menurut kakak kolaborasi penting kah tidak? Oh penting sekali karena seperti kita lihat per pagi ini kita interview itu Messi sama Ronaldo foto untuk pertama kalinya buat sebuah brand. Iya betul. Buat Piala Dunia. Padahal mereka nggak follow-followan di Instagram. Jadi kolaborasi penting karena pada akhirnya balik ke bisnis sebenarnya. Kita kan skupnya nih bisnis. Kalau kolaborasi kita menutup pintu untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran atau belajar dengan pihak lain, bisnisnya nggak akan kemana-mana sih. Betul ya? Iya kita harus bahkan terus terang brand-brand yang gue sebut tadi tuh, Thanks Insomnia, Sadat, Erigo segala macem, si Mohan itu umurnya di bawah gue loh. Cuma gue tidak segan untuk belajar karena mereka lebih sukses, terus terang lebih sukses mereka. Nah, itu kan kalau gue menutup pintu tidak bisa kolaborasi sama mereka. Iya benar. Mungkin gue gak dapat ilmunya. Betul. Jangan menutup pintu untuk kolaborasi sebenarnya. Jangan menutup pintu untuk kolaborasi. Tolong di highlight. Tapi tanpa keluar dari karakter ya. Iya, tanpa keluar dari karakter. Tolong di highlight. Karakter si brandnya gitu. Betul. Kakak punya rencana dalam waktu dekat ini apa nih? Enggak kayaknya nggak ada sih tidur siang. Bukan maksudnya kakak pulang dari sini tidur siang, bukan berarti kakak nih dia juga ternyata mob juga saudara-saudara. Kakak punya planning untuk Urban Ink ke depan ini apa nih? Ya, kita akan kolaborasi sama berbagai macam musisi ya. Kemarin terakhir kita sama Moka, band Moka. Oh iya band Moka. Band Moka kita kolaborasi. Terus dalam waktu dekat awal tahun mungkin sama SID. Superman is Dead. Lincah-lincah betul. Gitu. Sama beli jering tuh. Wih. Terus kita akan bikin movement sih. Kita memang suka bikin movement, itu cara kita untuk engage sama customer kita. Jadi kita bikin party, break dance, DJ, rap battle, itu rutin kita tiap tahun. Kemarin berarti hanya pandemi itu. Ini kalau kakak punya strategi ini, saya bayangkan kalau teman-teman di Timur Indonesia bikin itu komunitas hidup banget. Wah itu dia makanya. Komunitas hidup banget. Karena akhirnya bukan cuma searah, tapi dua arah tuh. Pasti. Apalagi culture itu iya dong kan party itu. Party. Karena di situ kita bisa
bisa ngobrol langsung sama followers gue gitu. Jadi gimana nih kita, oh bang lu kalau bikin hoodie bahannya lebih ini dong bang. Betul. Itu kita bikin ini gitu. Jadi itu lebih relate dibanding kita ngobrol di admin WhatsApp. Betul. Bagaimana ke para customer ini ya. Tapi tiap orang punya cara berbeda ya. Kalau gue lebih suka memang langsung ngobrol sama mereka sih. Nah, buat teman-teman sobat negeriku ini bagus sekali teman-teman, karena apa? Kami ini jangan cuma nonton terus tertawa-tertawa. Pelajari baik-baik, copy paste nih kakak, dia punya strategi-strategi yang tadi kita sudah bahas, itu bagus sekali kalau dibikin di timur Indonesia. Nah kakak kalau macam Urban ini bikin di Papua pasti teman-teman nih pada senang semua. Jadi kakak bikin sudah di Papua. Bagaimana kalau kita partner? Boleh juga kakak, sip. Kita berdua punya, karena gini, kalau kita bikin cabang di luar kota itu harus ada satu orang situ yang memang lokal betul. Itu betul ya. Kalau memang di Papua ada yang peminat serius, kita satu visi misi jalan ayo dengan senang hati. Kita di Semarang udah ada nih, kita di Semarang ada cabang Urban Semarang. Kampanye tentang kota Semarang sudah ada. Waktu itu di Bali udah pernah buat, mungkin kita mau lanjut lagi. Betul. Nah Papua sih dengan senang hati. Aduh suka. Siapa tahu besok kan ini tuh. Kita pemodel subeda karena sudah kakak Riko Suinja Jayapura. Betul. Itu kan namanya bisnis plus jalan-jalan plus bawa keluarga bapak siar. Weh, bagus itu. Makan ikan. Tenang kakak mau ikan yang mana? Beta tangkap, beta bakar. Kalau pilihan minumannya ada pilihan minuman apa aja? Banyak mau yang halal tidak halal. Saya menyesuaikan tempat. Oh, kalau saya apapun bisa. Oh, bagus. Saya akan kesana secepatnya. Oke, selesai ini nanti kita akan lihat kakak Riko Lubis punya Instagram, tiba-tiba dia suara di Bandara Sentani. Amin. Kakak, ini kita main flash game ya. Jadi kakak silakan jawab cepat. Oke, yang pertama nih, kakak punya muse di bidang olahraga. Ini gue nggak lihat loh ya, biar jawab cepat. Iya. Kakak jangan kerpeknya. Lihat. Satu orang berdua orang? Satu. Michael Jordan. Pengen collab sama siapa? Nike Indonesia. Tolong kalau lihat ini netizen tolong mention Nike Indonesia, hubungi kakak Riko. Kalau kamu tidak collab kamu rugi. Ketiga, mimpi Urban Inc yang belum tercapai. Punya toko di New York. Oke, keren. Sebelumnya bikin di Papua ya? Asik, tembak terus. Nongkrong di Papua. Berikutnya kakak, apa yang pingin kakak Riko coba setidaknya sekali dalam hidup? Yang belum pernah ya? Yang diiming-imingi pengen bikin. Bikin apa nih? Apa bisa liburan atau apa nih? Terserah, bebas. Sekali dalam hidup. Dalam hidup. Mau coba experience-nya. Ada tapi dosa. Jadi jangan. Kakak, ini ketong di podcast yang halal-halal saja. Nanti ketong dapat band. Betul kan? Pasti jangan maju lo. Pada ketawa tuh. Oke. Iya, ketemu Michael Jordan deh. Michael Jordan, tolong kalau lihat ini netizen Indonesia tolong mention beliau. Gak ada, Instagramnya gak ada. Siapa tahu siapa tahu dia punya orang-orang yang kenal dia, kenal dia. Ada second account ya. Iya. Yang suka nge-scrolling lihat Lambitura apa, dia pasti lihat tuh. Dikasih tahu biar langsung muncul gitu. Yang berikutnya, apa yang membuat kakak Riko tuh selalu merasa puas untuk melakukan sesuatu? Tentang kepuasan. Kalau yang gue buat itu bermanfaat buat orang banyak sih. Bermanfaat. Jadi bukan gue doang yang ngerasain manfaatnya. Nice. Tepuk tangan yang kuat. Sudah dibayar, sudah makan siang, tepuk tangan. Sudah bayar. Saya sudah dibayar, bahkan H-1. Oke kakak, kita sudah sampai di ujung dari kita punya podcast ini. Oke. Menurut kakak Riko, kakak punya harapan supaya budaya yang kita orang miliki ini melekat di daily basis nih seperti apa? Kakak bisa lihat ini. Kakak bisa lihat dia punya itu tulisan dulu baru kakak juga bisa. Enggak, ini soalnya pertanyaannya cukup dalam sini. Gini, gue lumayan sering berinteraksi sama street baller dari Amerika lah. Kayak termasuk dalam waktu dekat nih gue akan mengundang legend streetball dunia untuk main lawan gue di bulan Desember. Ini nggak tahu rilis kapan ya. Itu yang ada pertama di otak gue kalau kesini, kayak dia pernah kesini itu tahun 2016. Itu gue kasih batik. Itu gue ajarin bahasa Indonesia. Lu makan pedas. Jadi
maksudnya memang streetwear atau street culture kan memang relate banget sama Amerika lah ya. Passion gue segala macam basket. Tapi gue kalau berhubungan sama mereka, gue mau banget mereka tuh tahu culture kita. Betul. Jadi sebenarnya kalau gue nanti sudah punya banyak duit segala macam, gue mau sih undang-undang memang terinfluence gue tuh kayak, lu tahu nggak nih Indonesia nih juga kaya lo akan bukan cuma Bali oke udah, tapi lu bisa keluar kota segala macam gitu. Jadi gue selalu apa namanya, selalu tidak meninggalkan budaya-budaya Indonesia. Ya kayak sering-sering pakai bahasa Indonesia itu mereka bule, tapi gue kalau joke sama dia, lo harus belajar bahasa Indonesia ini gitu. Walaupun kadang kita kasih bahasa Indonesia nggak aneh, orang disebut orang tertawa. Jorok gitu ya. Saya juga pelaku masalahnya. Kurang lebih begitu sih. Kurang lebih gitu sih. Jadi supaya gue kalau berhubungan dengan atlet luar, public figure dari luar, gue juga nggak jadi mereka bule nih. Ya iya, cuma lo harus tahu lah. Identitasnya tetap ya. Kayak pernah tuh gue salah satu street baller 2014-2015, gue ajak makan pecel ayam. Asik. Pinggir jalan pakai terpal gitu, dan dulu belum aja ojek online, naik motor sama gue. Wih. Gue suka memperkenalkan itu ke mereka. Jadi lokal life-nya mereka betul. Juga belajar ya. Lokal life mereka belajar banget. Wow. Gitu. Terus seperti itu. Kak, saya mau tanya juga, Kakak punya pesan, Kakak punya tips dan harapan untuk anak-anak Papua tuh dorang semakin bebas untuk memilih, dorang punya jalan hidup dan dorang berkarya dan berekspresi tapi bertanggung jawab. Wah tuh bagus banget tuh. Sebenarnya gini, bedanya di zaman gue itu, gue kan mempunyai cita-cita kayak gitu di saat umur 19-20 tahun. Dulu sosial media belum ada. Betul. Jadi gue mau punya role model di Indonesia saat itu belum ada. Anak muda yang punya usaha bisa menghidupi keluarga tuh saat itu gue belum ada, seingat gue gitu ya. Nah sekarang kan udah ada. Udah ada era sosial media. Lo bisa menanya public figure lo segala macam. Gue terus terang boleh di cross check ya. Gue termasuk yang ngeliatin DM satu-satu dari follower. Wow. Terutama dia menanya tentang bisnis, gue jawab. Karena dari DM juga ada kerjaan sebenarnya. Betul. Jadi gue buka. Terus, cuma pada dasarnya gini, gue tidak menutup diri untuk bang, gue punya konveksi di Papua. Gue mau nanya dong, ini bahannya apa? Gue akan jawab. Pasti gue janji. Wow. Jadi buat mereka, lo harus punya tolak ukur dulu mungkin ya. Gue mau jadi seperti A, gue mau jadi pengusaha, gue mau jadi musisi. Ya udah, lo siapa nih tolak ukur lo? Apa Iwaka, apa Tuan 13? Lo lihat tuh pattern hidupnya dia. Oh gue mau beda dari yang lain, tapi ini begini. Dan lo kulik, semuanya lo perhitungkan sih. Jangan sampai ambisi passion lo cuma semata ya gue mau begini, tapi lo gak, banyak juga yang gagal. Iya betul. Passionnya apa? Cuma kalau menurut gue mungkin kurang seksama diukurnya aja sih. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Lo optimis dan terutama mentality ya. Mentalnya. Kegagalan itu biasa. Betul, kegagalan itu bukan tembok tapi hanya sebagai batu pijakan untuk menjadi lebih baik. Tadi gue ulang cerita gue sedikit boleh ya? Boleh. Tadi kan di awal Urban Ink gue bilang aset gue cuma motor Vario belum lunas. Menarik. Kakak cerita. Itu gue menggaji karyawan gue waktu itu cuma 4-5 orang based on tabungan gue yang gue punya. Habis tuh gue nggak bisa hitung tuh, masih umur 23 apa. Motor gue ditarik leasing di kantor gue. Itu terus kakak perasaan bagaimana? 1 minggu gue tarik lagi, cuma kan itu gagal dong, sampai gue nggak bisa bayar cicilan. Cuma sekarang gue bisa duduk di sini. Wow. Jadi lo kalau gue nyerah akan mimpi gue, tidak akan ada Riko Lubis yang sekarang. Gue mungkin jadi pegawai negeri atau apa. Pembelajaran yang menarik. Mental sih, dan tapi kita terus observasi segala macam, dengerin orang tua. Dengerin orang tua. Bandel boleh, betul. Tapi kita dengerin orang tua juga. Menarik. Seperti itu. Bandel boleh, tapi harus dengerin orang tua. Benar. Asik. Biasa teman-teman di timur sebandel-bandelnya sama ibu takut ya. Iya. Tuh. Apalagi kalau mama sudah pegang itu pegang kayu begitu, aduh, besar-besar juga kalau mama ampun mama kita jalan sudah. Oke, kakak yang terakhir, kakak punya harapan untuk pemuda Papua. Pemuda Papua sih gue nggak usah jauh-jauh deh. Gue berharap atlet-atlet basket di sana tuh bisa lebih kedengeran. Amin. Dengar. Bisa terus. goes internasional. Sekarang gini deh, basket itu punya salah satu teknik dan skill yang orang Indonesia selalu biasanya bisa nggak gitu? Itu nombok kendang. Itu semua teman gue di Papua tuh lompatnya tinggi semua. Sangat, saya setuju kakak. Jadi itu dieksplor atlet-atlet di Papua, sepak bola, volley, semua itu semoga bisa lebih berkembang karena bakat kalian di olahraga salah satunya, sama bisa menjadi salah satu kiblat yang memang dilihat seluruh Indonesia sih, bahwa budaya di Papua itu kuat. Amin.
Wih, menarik sekali teman-teman. Kakak Riko terima kasih sudah datang dan sudah berbagi sama kita orang. Sama-sama dong. Kakak hari ini dia kasih kita pelajaran banyak sekali. Tadi yang saya highlight, teman-teman bisa perhatikan kembali bahwa kalau kau punya niat, kau punya mental baik, dan kau tahu kau arah kemana dan kau perhitungkan, kau bisa jalan dengan baik. Dan bahkan Amin. Kakak Riko ini bisa jadi contoh buat kita orang. Yang namanya orang sukses tuh selalu ada ups and down. Betul. Dan bukan berarti down itu the end of everything. Tapi malah lihat sekarang, ketong lihat kakak dia sudah jadi Kakak Riko yang sekarang, yang bahkan dia punya konveksi ini sudah besar kalau saya bilang. Dan bahkan ketong sampai di Papua juga tahu. Ketong yang paling timur ini saja tahu gitu. Kakak punya karya-karya. Dan terima kasih banyak Kakak Riko. Sama-sama dengan senang hati. Senang hati sekali. Mungkin bisa dibikin episode berikutnya ya dengan Kakak Riko, kita akan bahas hal yang lain. Siapa tahu nanti besok nanti kita syutingnya di Papua. Boleh sekali. Di alam Papua gitu. Terus semua yang di sini ikut. Ih, mau banget ya. Iya. Nah, keren tuh. mulai. Keren. Tolong difasilitasi. Nanti saya jadi tuan rumahnya semuanya, nanti makan ikan bakar. Ya, kita kembali lagi. Oke, teman-teman, terima kasih sekali untuk episode hari ini dengan Kakak Riko Lubis. Dan buat teman-teman, jangan lupa nih untuk selalu ikuti terus Torang Baca Rita, dan jangan lupa follow semua sosial media Teras Negeriku. Saya Jenny Karai dan juga Riko Lubis. Kita orang izin pamit. Selalu ada inspirasi dari Bumi Cendrawasih. Dadah.